Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratal mukarramin, para alimil ulama wa zu'ama, para asatid, para hujjaj, para orang tua, khususnya seluruh keluarga besar dan jamaah Masjid Jami Nurul Yaqin, dan terkhusus lagi para guru-guru kita, orang-orang tua kita, yakni yang sama-sama kita muliakan Abah Haji Ahmad Syarifuddin, Abah Haji Jazuli, Abah Haji Marjani, dan lain sebagainya. Pokoknya abah-abah semua hari ini kita hormati. Juga Ketua DKM Masjid Jami Nurul Yaqin, Akhi Filal Mukarram Al Ustadz Cecep Rusdiani, Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj, Akhi Filal Mukarram Al Ustadz Arsim, Qari kita yang alhamdulillah malam hari ini jobnya double. Tapi tadi saya lihat amplopnya mas satu. Akhi Filal Mukarram Al Ustadz Ahmad Yono Ansori, serta Sohibul Wasilah yang mengajak dan mengundang saya untuk bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu semua, Akhi Filal Mukarram Al Ustadz Ahmad Siddiq. Juga tadi ada Bapak Lurah kita, kemudian masih ada Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, anak-anak sekalian hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, saat ini waktu telah menunjukkan jam 10:20. Masih kuat dengerin ceramah? Udah ngantuk apa belum?
Saya tawarkan kalau saat ini kita baca Fatihah lalu saya tutup dengan doa, setuju apa kagak? Setuju apa enggak? Kan kagak ada yang setuju ya. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali Isra dan Mi'rajnya dari masjid menuju masjid. Pada malam hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Pokoknya yang penting kita demen aja dulu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Sebab pada saat Nabi setelah hijrah, setelah Isra dan Mi'raj, masyarakat berkumpul di sekitar masjid pada saat itu. Kemudian beliau mengumumkan bahwa beliau baru saja pulang di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Bapak Ibu hadirin wal hadirat, Rasul itu bukan Isra sendiri, tapi beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu. Kenapa banyak orang yang tidak percaya? Karena orang mempergunakan akalnya untuk memahami hal-hal yang di luar kekuatan akalnya. Nggak nyambung, coy. Nggak nyambung. Ini peristiwa yang luar biasa, yang hanya bisa dipahami dengan keimanan. Jangan mengandalkan otak kita kekecilan untuk memahami peristiwa besar yang bernama Isra dan Mi'raj. Makanya iman kita itu harus yang paling utama. Penting gak imam Bu? Penting gak? Penting. Kalau mengandalkan otak, siapapun gak bakalan percaya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan. Bahkan tidak ada satu malam berangkat setelah isya sampai sebelum subuh. Otak mana yang akan nyampe? Apalagi otak orang-orang kebun jauh, ya. Cetek otak orang sini mah. Apa? Cetek. Yang lebih penting Bapak dan Ibu dari itu semua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil menghadap Allah untuk menerima sebuah perintah yang luar biasa, salat, yakni salat 5. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga kamu untuk melaksanakan sholat, lalu sabar. Sabar. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. Allah kagak minta rizki, justru Allah yang memberikan rizki. Tugas kita apa? Taat kepada Allah. Selesai, nanti Allah yang akan memberikan rizki. Bener gak? Jangan mikirin rizki. Orang yang kagak sekolah aja dapat nggak rizki? Dapat. Jangankan manusia, binatang aja ada rizkinya. Ada nggak? Cacing di bawah tanah ada nggak rizkinya? Ada. Gaang di bawah tanah di perumputan ada nggak rizkinya? Gaang kenal bukan? Ada rizki. Cicak tuh cicak ada nggak rizkinya? Rizkinya yang dimakan cicak apa? Nyamuk. Nyamuknya bisa terbang, cicaknya nggak bisa terbang. Akal nggak nyampe. Kok bisa yang bisa terbang dimakan oleh yang kagak bisa terbang? Dari mana mau nyampe? Tapi yang memberi rizki adalah Allah. Maka anak-anak kita pada nyanyi cicak-cicak di dinding
diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, lalu siapa yang datang? Nyamuk. Cicak. Lu mah kongkok mulu sini. Emang kadang-kadang heran Bapak dan Ibu, kalau kita ceramah kita diadepinnya sama pasukan capung jarum begini. Udah ribet udah. Paling banter kalau yang di depan itu perempuan, kita dikasihnya itu Pak Babinsa, nenek-nenek mulu. Yang rada bening mah di pojokan. Yang datang justru cicaknya. Terbalik jadinya tuh. Yang datang justru nyamuknya. Cicak mah diam aja. Makanya Bapak dan Ibu jangan terlalu mikirin rizki. Allah yang ngatur rizkinya. Ya, dokter ada nggak rizkinya? Oh, anak-anak kita zaman dulu kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi pengen jadi apa? Pengen jadi abri zaman dulu. Pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Nggak ada yang pengen jadi ustad. Kata dia gedenya mah berkat, kalau ustad mah enak aja itu kalau dapat, kalau kagak. Dokter ada rizkinya. Maaf, tukang sembur ada nggak rizkinya? Ada nggak rizkinya tukang sembur? Ada. Kemarin zaman COVID, orang pada kena COVID, pilek aja takut ke dokter. Takut disangka COVID. Yang meriang takut ke dokter, takut disangka. Datangnya kemana? Amannya ke tukang sembur. Disembur aja udah dia. Ya, lihat tukang sembur, apa yang dibaca? Ya, kita kagak tahu. Tapi sembuh, emang rezekinya tukang sembur. Makanya jangan takut. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak minta rizki, nahnu narzukuka. Justru kami yang memberikan rizki. Wal akibatu littaqwa. Apa yang kita berbuat baik selalu akan kembali kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal. Udah sholat. Ini perintah yang luar biasa. Haji datang perintahnya dari Allah. Allah tidak panggil Nabi menghadap. Zakat turun perintahnya. Allah tidak panggil Nabi untuk menghadap. Perintah-perintah yang lain cukup melalui wahyu kepada malaikat. Tetapi yang namanya sholat, Allah panggil menghadap. Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itu apa artinya? Penting. Apa artinya? Penting. Kalau ada RT diminta menghadap kepada wali kota, berarti penting apa kagak? Lurah diminta menghadap kepada wali kota, penting kagak perintahnya? Penting. Camat diminta menghadap kepada wali kota, berarti perintahnya Maka jangan abaikan sholat. Ini perintah yang hampir-hampir saja umat Islam keluar dari agamanya, murtad karena tidak mempercayai perintah tersebut. Tidak mempercayai perjalanan Nabi yang cuma lailan, satu malam. Rukun Islam itu Bapak dan Saudara, Ibu hadirat sekalian, ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. 5 rukun Islam ini barometernya adalah sholat. Karena al-farqu bainal muslim wal kafir fi sholat. Perbedaan antara muslim dan non muslim ketika sholat. Bahkan perbedaan antara manusia dengan hewan justru di sholat. Selain itu sama semuanya. Benar nggak? Benar nggak? Ibu kenal kebo, Bu kenal kebo. Kebo kenal nggak? Bapak kenal kebo? Anak-anak kenal kebo? Bahasa Indonesianya kerbau. Bahasa kampung saya katanya kebo. Kenal? Anak sekarang udah jarang-jarang ngelihat kebo. Ya, udah jarang ngelihat kebo. Dulu mah engkong loh pada naik kebo.
Sekarang mah anak-anak udah kagak ada yang naik kebo, kebonya udah kagak ada. Manusia makan, kebo makan. Manusia minum, kebo. Manusia tidur, kebo. Manusia kawin, kebo. Tapi manusia sholat, kebo nggak sholat. Makanya manusia yang kagak sholat sama kebo. Sama enggak? Sama kebo. Ada bapak yang kagak sholat, Bu. Ada bapak yang kagak sholat, berarti bapaknya. Ada ibu yang kagak sholat, berarti ibunya. Ada istri yang kagak sholat, berarti selama ini bapak ngakepin kebo. Ada suami yang kagak sholat, berarti ibu selama ini ngasih makan. Ada anak-anak yang kagak sholat, bapak sama ibu selama ini ngurusin. Pak RT balik dari rumah itu ditanya sama tetangganya, dari mana Pak RT? Dari kandang kebo. Naudzubillah, ya men. Barometernya sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama kali nanti akan dihisab di hari kiamat adalah tentang sholatnya. Kenapa? Syahadat cuma satu kali. Kita yang keturunan muslim tidak pernah secara resmi mengucapkan syahadat sebagaimana orang non muslim masuk Islam yang harus disaksikan. Gak pernah. Pokoknya kita, bapak kita muslim, engkong kita muslim, buyut kita muslim, kita keluar dari sana muslim kita. Puasa, oh dalam setahun ada berapa bulan? 12. Yang disuruh puasa berapa? 1. Banyakan kagaknya ketimbang puasa yang sebulan aja disuruhnya susah. Masya Allah, dikit lagi bulan puasa, niatkan kalau kita akan berpuasa dalam 1 tahun cuma 1 bulan. Emang apa sih susah banget disuruh puasa? Katanya kalau bulan puasa setan pada dicangcang, setan pada diikat. Nyatanya kalau bulan puasa memedi dan setannya siang-siang ada. Di mana? Di warteg. Kenapa? Itu namanya memedi pala buntung. Ada kakinya, palanya kagak. Di mana? Di warteg. Besok bapak dan ibu lihat kalau jalan ke warteg bulan puasa, orang kagak ada palanya, ada kakinya, ditaruhin edeng-edeng. Itu namanya memedi pala memedi pala buntung. Banyak banget bulan puasa, susah disuruhnya. Setahun ada 12 bulan, cuma 1 bulan. Zakat, Masya Allah, ringannya luar biasa. Zakat fitrah itu cuma 3,5 liter. Kalau dikali beras sekarang yang lempung 10.000, baru 35.000. Ilok 35.000 kagak gablek duit orang sini. Ilok apa ilok ya? Masa iya kagak gablek duit? Murah enggak? Setahun 3,5 liter, murah kagak? Masya Allah. Kalau yang namanya zakat mal hanya buat orang kaya. Kita mah emang udah susah, kagak usah ngeluarin zakat mal. Apa yang mau dikeluarin? Hidup udah kenggang kempis hidupnya. Udah zakat fitrah aja pikirin. Kalaupun kita kagak punya duit sama sekali, kagak gablek duit, boro-boro mau ngeluarin zakat, kita penerima zakat masih kagak apa-apa. Setahun sekali pergi haji, Masya Allah, hanya bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau seumur hidup kita nggak pernah haji, boleh apa kagak? Dosa apa kagak? Kalau kita seumur hidup apa yang mampus kagak pergi haji, dosa apa kagak? Lah kagak, orang kagak gablek duit. Lah orang kalau udah kagak punya duit, Bu, Pak, boro-boro mau pergi haji, ya
Masya Allah boro-boro mau pergi haji. Masya Allah orang kalau udah kagak punya duit odol aja pakai dipirit, dilipet-lipet, orang kagak gablek duit. Ya, mana yang jadi barometer? Ya sholat. Sholat sehari 5 kali apa 5 kali sehari? Bu, sholatnya 5 kali sehari apa sehari 5 kali? Masya Allah, satu hari 5 kali. Kalau kita hitung Bapak dan Ibu, satu hari ada 24 jam. Sholat, Masya Allah, ada yang sholatnya sampai 10 menit. Ada enggak? Kita pukul rata-rata 6 menit kita sholat 5 waktu. 5 kali 6 baru 30 menit. Setengah jam masih ada 23 jam 30 menit. Buat sholat. Buat bukan sholat. Sholatnya cuma 30. Tibang, ya ilaha illallah, tibang 30 menit. Bandelnya bukan main kita. Ya, bandelnya bukan. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Makanya kata orang sono begini, kepekojan. Ya, kepekojan. Ya, Masya Allah, membeli piring, perut lapar makan di warteg, denger azan mah udah sering, namun kadang pura-pura budak. Banyak kan yang begitu? Masya Allah, kita sumpahin orang yang kadang-kadang pura-pura budak, denger azan, budak beneran. Biarin. Kalau dia udah nenek-nenek, udah aki-aki, adzan pura-pura budak, kita sumpahin, mudah-mudahan giginya kagak tumbuh lagi. Biarin dia tahu rasa. Sumpahin sekalian. Masya Allah, 30 menit dari 24 jam. Kebangetan banget kalau kata orang sono. Udah kebangetan banget. Bapak dan Ibu, Masya Allah, nih anak-anak kita, kata kiai kita, adalah mutiara-mutiara. Makanya kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholati, suruh mereka sholat, ajarkan mereka sholat. Ya emang bercanda, memang masanya bercanda anak begini mah. Bener nggak? Caranya bagaimana? Jangan biarkan mereka berkumpul saat sholat semacam ini. Kalau udah turut-turut dia, ribet kita. Ribet nggak? Ribet. Caranya, 1 anak-anak, 2-nya orang dewasa, 3-nya anak-anak, 4-nya orang dewasa. Baru kagak bisa bekutik dia. Lah kalau rombongan dia, rombongan capung jarum, ya udah ribet, udah sembahyang pada nginjak mulu. Ya, yang dibeli mengkerera semua emang. Yang di belakang temennya lagi sujud, Masya Allah, lato-latonya aja selentik. Lah orang sehebat apapun, segagah apapun Pak, Masya Allah, Bu, laki-laki, sekeker apapun, sekuat apapun, kalau lato-latonya disentil, meringis dia. Waduh, coba kalau kagak percaya. Yang masih punya lato-lato, coba sentil kalau nggak percaya. Lah kalau aki-aki melato-latonya kan bunyinya udah beda, koplok 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 gitu. Udah kagak garing suaranya. Ya. Makanya kita untung berkumpul dengan orang yang soleh, dengan orang-orang baik, diingatkan untuk selalu berbuat baik. Makanya sholat yang paling utama 27 derajat nilainya. Kapan dilakukan? Saat sholat bersama-sama, saat sholat berjamaah. Berarti apa? Ibu, bapak, saudara, saudari sholat sendiri, pahalanya 1. Bagaimana kalau pengen dapat 27? Tidak ada cara lain kecuali berjamaah. Makanya yang rajin berjamaah. Ini musola masjid udah cakep, udah gede, isi yang bener. Jangan main dorong-dorongan mulu. Sahabat-sahabat Nabi yang diceritakan oleh kiai tadi, nunggu waktu sholat.
10 menit sebelum azan mereka sudah berkumpul di dalam masjid. Orang kampung saya bukan adzan yang ditunggu, tapi iqomah. Nunggunya nunggu komat. Asal udah komat Allahu Akbar baru wudhu dah. Kagak becus bener jadi orang tuh. Orang kampung saya. Kalau orang sini mah saya nggak tahu. Kan saya belum sholat di sini belum. Sama nggak? Sama. Masya Allah. Ya. Sahabat-sahabat Nabi menunggu waktu sholat. Kita menunggu waktu iqamah. Sholat yang paling utama dilakukan pada saat berjamaah. Enak kalau berjamaah Pak. Masya Allah ini kita kumpul sama orang soleh. Semuanya rapi. Pada pakai peci, benar. Pada pakai baju koko, benar. Masya Allah pada pakai sorban, yang perempuan pakai jilbab, rapi, tertutup. Siapa yang tahu kalau ibu kagak bisa baca Quran? Ada nggak yang tahu? Orang kelihatan orang bener semua sih ini. Ya, orang bener semua. Masya Allah, enak. Makanya sholat yang utama dilakukan dengan berjamaah, tidak ada cara lain. 27 derajat. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada alasan buat umat Islam meninggalkan sholat. Tidak ada alasan. Apa alasannya? Saya sakit Ustadz, tidak bisa berdiri, duduk. Duduk juga saya kagak kuat Ustadz. Ini tulang ekor ayah udah meretak. Berbaring. Berbaring juga udah kagak kuat Ustadz. Miring ngadep kiblat udah pada pegel. Berkedip dengan isyarat. Kedip juga udah kagak kuat Ustadz. Kuburin. Kubur. Lah orang kalau kedip juga kagak mampus berarti. Bener gak? Kuburin. Mau ngapain? Ya. Nggak ada alasan buat meninggalkan sholat. Saya nggak boleh kena air Ustadz, tayamum. Asal tahu caranya. Makanya ngaji. Tahu caranya kalau ngaji, kalau nggak ngaji nggak tahu. Entar tayamum pakai debu dia kumpulin. Tetangganya lagi pada bangun, ada pasir banyak, pasirnya diambil, diaurin ke muka, gubrag. Yang kagak tahu lagi pasir diambil ke kumur dulu. Pasir dia masukin. Dia kagak tahu, Masya Allah. Yang satu kagak tahu lagi. Dia lihat yang satu ke kumur, yang satu udah ke muka. Dia baru nyampe, diambil pasir, dimasukin ke lubang hidung. Lah hidungnya pada bundas, pada lecet, pada berdarah. Kagak tahu. Makanya ngaji. Makanya kata ibu-ibu tuh, beruntunglah kita ngaji, baik buruk tuh kumpul kita dirahmati, dosa kita tuh kata ibu-ibu mah dia mengajinya begitu, nggak kayak kita ya. Masya Allah kata ibu, tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari bahwa kita bakal mati loh. Supaya kita sadari kita bakal, kalau udah mati apa yang mau kita bawa? Nggak ada. Yang duitnya banyak juga sama, 3 lembar kain kapan, bahannya juga bahan paling kasar. Nggak ada yang orang kaya dibungkus kain kapan bahannya dari katun, kagak ada. Bahannya dari sutra ada apa kagak? Kagak ada. Preman yang kagak bisa dikalahkan, mati minta bungkus pakai lepis, ada nggak? Kagak ada. Tetap 3 kain kapan. Apa yang kita bawa? Amil datang mau bungkus kita, dikasih kain kapan, dijahit pakai tangan amil yang kasar. Ada nggak orang mati orang sini yang jahit pakaian kain kapannya pakai di tailor? Ada nggak? Lah kagak ada. Pakai jahit tangan kasar-kasar. Udah begitu kagak ada kantong, nggak ada kantongnya, mau nyelipin apa di kantong? Duit kagak kepake, ATM yang berjuta-juta kagak kepake.
ATM isinya banyak, apa penuh, apa luber, dibawa nggak mati? Kagak dibawa. Mau bawa duit buat apa? Dibawa kartu ATM, di dalam kuburan kagak ada mesinnya. Yang banyak duit, bawa duit ditaruh diselipin, di sono kagak ada tukang tahu bulat, kagak ada. Nggak kayak di jalanan dikit-dikit tahu bulat, ya tahu bulat digoreng dadakan. Di jalanan, di kuburan mah kagak ada. Ya lu mah kagak percaya sih kalau gue bilangin. Lu mah orang belum pernah sama gua, belum juga. Kita bakalan mati. Makanya ngaji jadi kita tahu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Bapak dan Ibu, ayo kita ngaji, sebab ngaji perintahnya Nabi. Siapa yang kagak mau ngaji, kalau mati jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Kecikini membeli peluit, banyak mobil beriring-iringan. Kalau bini kagak punya duit, berangkat ngaji uring-uringan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Kecikini membeli gergaji, aki-aki jualan kue pancong. Kalau bini rajin mengaji, ama laki kagak songong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Masya Allah, ngaji jadi kita tahu nggak ada alasan buat meninggalkan sholat. Apa alasanmu? Bahkan Nabi mengajarkan, Rasulullah mengajarkan, saat perang sekalipun, tanya bapak-bapak bin Kamtibmas, tanya bapak-bapak bin saya yang sudah diajarkan, dalam keadaan perang orang tetap wajib sholat. Apa nama sholatnya? Sholat khauf namanya. Sholat dilakukan dalam keadaan ketakutan. Diatur. Selalu dilakukan dalam dua sop. Sop imam, sop pertama, sop kedua. Imam ruku, sop pertama ruku, yang kedua tetap bawa senjata. Nggak boleh ruku dia, takutnya ada musuh. Jadi jangan mikirin khusyuk. Dalam keadaan begini bagaimana mau khusyuk? Nengok 3 kali juga boleh, dia lihat yang di belakang. Kira-kira ada musuh apa kagak? Ada musuh apa kagak? Begitu imam dengan sop yang pertama i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang sop kedua baru ruku. Yang imam dengan sop pertama memegang senjata. Giliran dia. Begitu selanjutnya, saking tidak bolehnya meninggalkan sholat. Lah kita perang kagak, lumpuh kagak, stroke kagak, males banget ke masjid. Naudzubillahi min. Masya Allah, bukan kebutuhan sholat buat kita, lagi ingat baru sholat. Naudzubillahi min. Masya Allah Pak, siapapun di sini saya sampaikan, orang Islam yang kagak mau sholat, saya pastikan mayatnya nggak bakalan bisa diajak ngomong, pasti. Ya Bu, ya Bu, ya. Orang Islam, Muslim yang kagak mau sholat, saya pastikan mayatnya nggak bakalan bisa diajak ngomong. Silakan kalau nggak percaya. Kalau bisa, potong leher saya. Masya Allah.
Sebaliknya Islam, Muslim, mukmin yang rajin sholat, rajin ibadah, mayatnya kalau udah mati merem, dia merem, kagak melotot, kagak. Masya Allah. Sholat itu bapak dan ibu sampai mati udah selesai. Kalau udah mati udah. Makanya kata Ustadz Arsim tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang sebuah keyakinan. Keyakinan yang pasti apa? Mati. Nggak ada lagi. Makanya kata Wali Ben tuh ya, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang ustadz, yang ceramah, wal sewot amat teman, mati. Semuanya bakalan mati. Makanya kita calon camat semua apa Babinsa? Calon mati. Ya, calon mati. Makanya banyak-banyak kita berbekal sebelum mati. Mandakholal kubro bila zadin maka annama rokibal bahro bila sapinatin. Siapa orang yang masuk di dalam kubur tidak punya bekal apa-apa, nanti dia seperti orang yang menyeberang lautan tanpa menggunakan sampan. Apa yang terjadi? Kelelep. Bu, paham kelelep? Tenggelam, nggak ada bekalnya. Masya Allah, mana kita berhadapannya sama malaikat, Bu. Lain berhadapannya dengan orang tua kita, dengan suami kita. Malaikat yang belum kita ketemu, seremnya kayak apa wallahu a'lam. Saya juga alhamdulillah belum pernah ketemu. Ya. Masya Allah. Makanya Rasulullah untuk menerima perintah sholat dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah oleh-oleh yang Nabi bawa sepulangnya dari Isra dan Mi'raj. Maka dari itu habis kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj, semuanya kembali ke masjid. Karena Isra dan Mi'raj minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari tempat yang baik menuju ke tempat yang baik. Setelah Isra Mi'raj, yang laki-laki masuk ke masjid, ya Bu, yang laki-laki masuk, yang perempuan masuk ke dalam rumah sholat. Kalau anak kita misalnya Masya Allah maghrib waktunya acara TV rame-rame, seru-seru. Yang kagak seru menurut kita adzan maghrib doang, kita tukar-tukar, kagak seru katanya. Acaranya maghrib seru-seru. Masya Allah, setelah acara Isra Mi'raj ini, kalau waktu maghrib datang, matiin TV. Suami saya lagi nonton, matiin. Istri saya lagi nonton, matiin. Anak saya lagi nonton, matiin. Matiin semuanya. Masya Allah. Itu oleh-oleh yang kita bawa. Nabi Isra dan Mi'raj membawa pulang oleh-oleh. Sholat kita sepulang dari peringatan Isra dan Mi'raj, tingkatkan sholat kita. As-sholatu ad-du'a lugotan. Sholat itu Bapak dan Ibu secara bahasa adalah doa. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong. Berarti orang yang tidak mau sholat adalah orang yang sombong. Sebab doa Bapak dan Ibu, jangankan benernya, salahnya aja akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya iblis minta ditangguhkan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat, dikabulkan oleh Allah. Makanya iblis akan terus menggoda kita sampai datang kematian, sampai hari kiamat. Mana kagak mati-mati dia, kita doang yang mati mulu. Makanya hari kiamat doa begitu aja dikabulkan, apalagi doa orang sini. Doa yang kagak dikabulkan Masya Allah adalah doa yang buruk. Itu kalau yang buruk kita doakan, bukan doa sumpah serapah. Misalnya ada tetangga kita nggak demen, mampus loh, mampus. Nah ini kagak dikabulkan. Makanya kadang-kadang orang yang kita kagak demen kita sumpahin mampus, dianya masih hidup, nyumpahin mati duluan. Habis dia pikirin, lah doa gua kagak manjur ini. Belum juga mampus dia itu, dia mampus duluan, dia pikirin aja. Ya, Masya Allah.
doa yang salah aja akan diijabah, apalagi saya punya cerita begini. Ada anak 10 tahun usianya, namanya si Albert, orang Papua. Dia melihara anjing, sehari-hari berteman dengan anjingnya. Dia bertetangga dengan orang Yogyakarta, namanya Pak Kuswanto, dipanggilnya Pak Kus. Mereka berteman. Kebetulan ada juga anak Pak Kuswanto. Jadi si Albert sering main ke rumah Pak Kuswanto, Pak Kuswanto juga demikian. Suatu hari anjingnya si Albert, teman dia bermain, sakit bapak dan ibu. Ngeringkuk aja begitu, Masya Allah. Ya kalau dia lagi sakit, diem aja. Si Albert bingung bagaimana caranya. Akhirnya dia datang ke Pak Kuswanto. Jarak rumahnya 200 meter. Dia jalan dengan lemah, lunglai, lemes karena dia lihat anjingnya ini lagi sakit. Sampai di rumah Pak Kuswanto, dia bilang, Pak Kus, lemes dia. Pak Kus keluar, ada apa Bet? Tolong saya, apa yang bisa saya bantu? Anjing saya sakit. Lah, saya bukan dokter hewan. Ya Pak Kus, apain kek? Katanya orang Islam mah pinter nyembur. Anjing saya sembur dah biar dia baik. Mau dibacain apa kek? Luk-luk, uncang-uncang, tai buluk, pajan yang sang, jirpat, satu mabur, dua lompat. Wah, baik. Apa kek udah? Nah ini Pak Kuswanto karena menghormati ini tetangga, ikut sama si Albert. Dia jalan berdua. Sampai di rumah si Albert, bener Pak Kuswanto ngelihat anjing si Albert ngeringkuk aja, rupanya kurang sehat. Kena covid apa-apa itu anjingnya. Ini Pak Kuswanto untuk menyenangkan si Albert, dia nongkrong, dia usap kepalanya anjing, dia ngomong pakai bahasa Jawa. Kata dia begini, su asu, tuh asu ya anjing ya Pak ya. Su asu, nek kowe arep urip ya waras. Kalau pengen hidup baik. Nek kowe arep mati ya wis mati. Kalau pengen mati aja, kata Pak Kuswanto. Habis itu dia bangun, si Albert girang. Alhamdulillah, kata dia, anjing saya udah didoain. Pak Al, ini Pak Kuswanto pulang. Besok paginya Bapak dan Ibu, anjingnya ini membangunkan si Albert pagi-pagi. Bunyi lagi. Waduh, si Albert girang, anjing saya sudah sembuh. Kemarin dia datang ke rumah Pak Kuswanto, jaraknya 200 meter, dengan jalan lunglai, lemes. Hari itu dia berlari ke rumah Pak Kuswanto, pengen cepet-cepet nyampe. Lari dia 200 meter. Sampai di depan rumah Pak Kuswanto, dia ketuk pintunya. Pak Kus, nggak ada yang keluar. Panggil lagi, Pak Kus, yang keluar anaknya. Albert, ada apa Bet? Mana Bapak? Pak Kuswanto, kenapa? Saya ingin mengucapkan terima kasih. Anjing saya kemarin didoain, disembur, lalu sembuh. Saya pengen mengucapkan terima kasih. Kata anak Pak Kuswanto, ya bapaknya sakit. Hah? Bapaknya sakit? Iya, di mana? Di kamar lagi tiduran. Boleh nggak saya longok? Saya jenguk? Boleh. Dibukain pintu kamarnya. Si Albert ngelihat Pak Kuswanto di tempat tidurnya lagi ngeringkuk. Itu si Albert orang 10 tahun cerdas. Dia nongkrong, dia baca apa yang diucapin sama Pak Kuswanto kemarin. Dia pegang pala Kuswanto, dia ngomong, su asu, begitu kata dia. Nek kowe arep urip ya waras, nek kowe arep mati ya wis mati kono. Pak Kuswanto jingkrak bangun dia, baik. Lah daripada dikata asu dia, lah mendingan dia baik. Itu doa yang kagak bener aja diijabah, apalagi doa yang bener. Sholat lugotan ad-doa, sholat secara bahasa adalah doa. Jangan pernah takut untuk meminta, jangan pernah takut untuk berdoa. Insya Allah semuanya akan diijabah. Cuman kudu sabar. Kita kadang-kadang kagak sabar. Ya Bu, kagak sabar. Baru ngaji 2 kali, kata dia. Masih susah aja udah ngaji mulu. Ya baru 2 kali doang. Sabar ya. Masya Allah. Wasta'inu bis-sabri mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita, keluarga kita adalah para penjaga sholat. Cinta kepada sholat berarti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.